Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Karomatun Salsabila, mahasiswi semester 2 dari kelas F, jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai kenapa sih Vatikan atau Tahta Suci menjadi bagian dari subjek hukum internasional. Untuk itu, tetap ikuti terus video aku. See you. Vatikan atau Tahta Suci menjadi subjek hukum internasional karena beberapa alasan penting. Pertama, pengakuan internasional yang diberikan kepada Vatikan sebagai negara berdaulat melalui Perjanjian Lateran pada tahun 1929, menetapkan kedaulatan dan kemerdekaannya. Kedua, Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, memungkinkan partisipasi dalam perjanjian internasional dan peran aktif dalam isu-isu global. Eksistensi Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional sejak berabad-abad telah diakui oleh masyarakat internasional. Tentunya dengan kapasitas tersebut, Tahta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Martin Dixon bahwa subjek hukum internasional adalah sebuah lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajibannya. Nah, di dalam hukum internasional sendiri, secara legalistik, Tahta Suci memiliki sifat sui generis. Seperti negara pada umumnya, yaitu suatu wilayah otonom untuk menjalankan kekuasaannya. Walaupun ia bukan merupakan negara, hal itu ditegaskan dalam Perjanjian Lateran 1929 yang menyebutkan bahwa Tahta Suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi serta otoritas yang berdaulat atas negara kota Vatikan. Selain sifat sui generis yang melekat itu, orientasi pengakuan hak Tahta Suci bertumpu pada kewenangan dalam hal keagamaan. Contohnya, terkait perceraian suami istri harus atas izin dan persetujuan Paus lewat deklarasi Nullitatis. Deklarasi ini berisi anulasi perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sejak awal tidak sah. Secara luas di berbagai negara, Tahta Suci memiliki wewenang yang legitim untuk melakukan penunjukan uskup. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, Vatikan memiliki eksistensinya sendiri, terutama dengan adanya hubungan diplomatik. Terbukti antara tahun 1870 sampai 1929, terdapat sekitar 18 hingga 27 korps perwakilan diplomatik yang berada di Vatikan. Selain itu, praktik hubungan diplomatik formal Tahta Suci sampai saat ini telah dilaksanakan dengan 195 negara berdaulat di dunia. Beberapa aktivitas konkret mempresentasikan kepercayaan dan pengakuan internasional terhadap Tahta Suci juga dapat dilihat dalam berbagai kesempatan, seperti keterlibatannya sebagai mediator, penyelesaian sengketa perbatasan antara Argentina dan Chile antara tahun 1979 sampai 1985. Juga diplomasi bagi konsiliasi dan perdamaian dunia dengan menjalin kerjasama internasional dengan berbagai organisasi internasional. Walaupun tegas mengenai eksistensinya, fakta di lapangan masih sangat kontradiktif. Terdapat negara-negara yang masih menentang dan menolak otoritas Tahta Suci dalam hal ini. Paus untuk menunjuk uskup di negaranya. Argentina merupakan negara yang awalnya menolak penunjukan uskup oleh Paus selaku kepala gereja. Akan tetapi, hal tersebut dapat diselesaikan lewat kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian yang dikenal dengan Conventio Acta Apostolicae Sedis Inter Apostolicam Sedem et Argentinam Republicam ditandatangani di Buenos Aires pada 10 Oktober 1966. Pasal 3 memutuskan bahwa pengangkatan uskup agung dan uskup adalah tanggung jawab Tahta Suci. Sebelum melanjutkan dengan penunjukan uskup agung dan uskup presidensial, prelat atau coadjutor dengan hak suksesi.
Tahta suci akan menyampaikan kepada pemerintah Argentina nama orang yang dipilih untuk mengetahui apakah ini memiliki keberatan yang bersifat politik umum untuk diajukan. Pemerintahan Argentina akan merespon dalam waktu 30 hari lewat dari batas waktu tersebut. Diamnya pemerintah akan diartikan sebagai tindakan tidak ada keberatan atas penunjukan tersebut. Semua praktik ini akan berlangsung dalam kerahasiaan yang paling ketat. Eksistensi tahta suci sebagai subjek hukum internasional. Pertama, tahta suci sebagai subjek hukum internasional atau sui generis dan terbatas. Istilah sui generis dalam ilmu hukum diartikan sebagai karakter yang khas atau tersendiri. Sebab itu, sebagai subjek hukum internasional sui generis, maka dapat dikatakan tahta suci memiliki kekhususan dan keunikan. Sifatnya sui generis, tahta suci dapat dilihat pada fakta antara lain. Pertama, selama periode 1870 sampai 1929, tahta suci atau Vatikan tidak memegang kedaulatan teritorial, akan tetapi terdapat sifat kenegaraan yang menonjol padanya. Maksudnya, eksistensi objek atau teritorial yang melekat pada negara tidak dikejar tahta suci, tetapi ia tetap menjalankan fungsi kenegaraan yang tergambar pada akses bebas terhadap dunia internasional dalam hal kepentingan keagamaan dan ekonomi yang terintegrasi langsung pada kepentingan politik negara. Kedua, selama masa penyatuan Italia, tahta suci menikmati kedaulatan pada situasi politik yang tidak stabil, dengan gambaran bahwa hilangnya negara kepausan tidak mempengaruhi tahta suci karena ia secara aktif tetap dapat mendistribusikan kebutuhan komunitasnya atau keagamaan. Ketiga, Perjanjian Lateran 1929 memberikan hak kepada Kota Vatikan menjadi sebuah negara sesuai pasal 4, yaitu dengan memberikan kedaulatan dan yurisdiksi eksklusif atas Kota Vatikan. Vatikan sendiri merupakan tempat dijalankannya kekuasaan tahta suci mengenai sifat terbatas yang dimiliki tahta suci berkaitan dengan otoritas, yurisdiksi, dan kedaulatan. Hal itu hanya diberikan kepada paus dan para penasihatnya yang didelegasikan untuk mengarahkan gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Sifat terbatas itu membuat tahta suci bergerak secara transnasional karena adanya umat Katolik di seluruh dunia, yaitu dengan adanya provinsi-provinsi gerejawi serta ordinariat militer di negara-negara seluruh dunia. Sebab itu dapat dikatakan bahwa hanya tahta suci saja yang memiliki peran terbatas kemampuan dalam hal spiritual keagamaan tersebut. Yang kedua, tahta suci dalam relevansi keagamaan dan hukum. Relevansi keagamaan dan hukum dalam hal ini digambarkan dengan legitimasi tahta suci sebagai jelmaan negara Tuhan sebagaimana dikemukakan oleh karya Santo Augustinus yang berjudul De Civitatis Dei contra Paganism atau tentang negara Tuhan melawan kaum kafir, atau dikenal juga dengan The City of God. Legitimasi ini menurut penulis berkaitan dengan eksistensinya sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban. Secara keagamaan, hak tahta suci yaitu menjalankan tugas gereja. Urusan internalnya secara hukum, haknya ialah menjalankan tugas pemerintahan atau bersifat kenegaraan. Sedangkan secara keagamaan, kewajiban tahta suci melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai ajaran kitab suci dan tradisi gereja Katolik. Secara hukum, tahta suci berkewajiban untuk turut mewujudkan perdamaian dunia. Dengan demikian, paus diberikan kedaulatan sebagai otoritas tertinggi tahta suci secara hukum juga sebagai wakil Tuhan di dunia dalam keagamaan. Ketiga adalah realitas hukum tahta suci dalam hubungan antar negara. Terkait realitas hubungan antar negara dengan tahta suci sebagai subjek hukum internasional, non-negara dapat dilihat dalam hal diplomasi.
Hal itu dikenal dengan diplomasi kepausan. Diplomasi kepausan telah dilakukan sejak awal abad keempat pada masa Kekaisaran Bizantium Konstantinopel. Diplomasi kepausan mengalami kemajuan pada masa kepausan Paus Nikolas I antara tahun 858 sampai 867. Saat itu, Paus menyerahkan dua tugas yaitu urusan agama dan politik pada wakilnya. Pasca penyatuan Italia, wakil paus disebut sebagai Nuncius Apostolik, yang kemudian disebut perwakilan tahta suci setelah terbentuknya negara Kota Vatikan. Pada masa ini, tujuan diplomasi kepausan diorientasikan pada misi spiritualitas tindakan tahta suci terfokus pada pesan-pesan kebaikan yang menjadi tolak ukur moral dunia. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 183 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan tahta suci. Selain itu, ada 89 konselir yang berkedudukan di Roma. Dengan adanya hubungan diplomatik itu, maka antara negara dan tahta suci dapat menyepakati berbagai hal yang terbuat dalam bentuk perjanjian. Sejarah dan pengakuan dari Kota Vatikan. Vatikan memiliki akar sejarah yang kuat dalam kekuasaan Gereja Katolik yang menjadikannya entitas unik dalam hukum internasional. Traktat Lateran tidak hanya mengatur hubungan dengan Italia, tetapi juga mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional yang sah. Selanjutnya, dalam peran diplomatik, Vatikan memiliki duta besar dan perwakilan di berbagai negara yang memperkuat posisinya dalam komunitas internasional. Keterlibatan dalam perjanjian internasional menunjukkan komitmen Vatikan terhadap kerjasama global. Hal ini pun juga diiringi dengan kewenangan serta tanggung jawab dari Kota Vatikan itu sendiri. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik yang luas, Vatikan memiliki pengaruh signifikan dalam bidang kerohanian dan kemanusiaan. Paus sebagai pemimpin memiliki legitimasi yang kuat di kalangan umat Katolik yang mendukung peran Vatikan dalam hukum internasional. Vatikan juga memberikan kontribusi dalam hukum internasional dan kuat dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian, sering berperan sebagai mediator dalam konflik. Keterlibatan dalam pengembangan hukum humaniter dan hak asasi manusia menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Dengan demikian, Vatikan tidak hanya diakui sebagai negara, tetapi juga sebagai aktor penting dalam hukum internasional yang berkontribusi pada perdamaian dan keadilan global. Nah, pengaruh Vatikan sendiri dalam isu global, yang pertama, Vatikan sering terlibat dalam dialog antar agama dan upaya untuk mempromosikan toleransi serta pemahaman antar budaya. Keterlibatan dalam isu-isu lingkungan dan perubahan iklim seperti yang diungkapkan dalam ensiklis Paus menunjukkan komitmen Vatikan terhadap tantangan global. Peran dalam organisasi internasional sendiri, Vatikan memiliki status pengamat di berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita singkat dengan PBB, yang memungkinkan partisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan global. Keterlibatan ini memperkuat posisi Vatikan sebagai suara moral dalam isu-isu internasional. Keterlibatan dalam diplomasi kemanusiaan, Vatikan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di daerah konflik dan bencana, berkontribusi pada upaya penyelamatan dan pemulihan melalui lembaga-lembaga seperti Caritas Internasional. Vatikan mendukung program-program yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia. Dan terakhir, pendidikan dan penyebaran nilai-nilai universal. Vatikan berperan dalam pendidikan global melalui lembaga pendidikan dan universal yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Upaya ini membantu membangun kesadaran akan hak asasi manusia dan keadilan sosial di seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Vatikan atau Tahta Suci bukan hanya sekedar entitas religius, tetapi juga merupakan aktor penting dalam hukum internasional yang berkontribusi pada berbagai isu global.
Dengan pengakuan sebagai subjek hukum internasional, Vatikan memainkan peran strategis dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di tingkat global. Dengan adanya video penjelasan berikut, semoga dapat membantu rekan-rekan dan teman-teman sekalian untuk menambah informasi bahwasanya Vatikan adalah bagian dari subjek hukum internasional dan memiliki kedudukan yang sama dengan sebuah negara. Saya, Karomatun Salsabila, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi ataupun kesalahan dalam penggunaan informasi. Dengan itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.